Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rojis Kinebaho dengan NIM 2003020059. Saya dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, pada video ini saya akan membuat tutorial terkait pengelolaan data hubungan panjang bobot ikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Baiklah, langkah yang pertama, kita masukkan data ke Microsoft Excel sebanyak 100 data panjang dan 100 data berat yang sudah kita ambil dari jurnal ataupun dari skripsi. Selanjutnya, kita blok semua data sampai 100. Lalu kita ke menu data. Kita pilih data analisis. Kita pilih regression, lalu kita klik OK. Nah, di bagian input ada input Y range dan ada input X range. Untuk input Y range, kita masukkan data panjang. Kita masukkan semua sampai 100. Nah, di bagian input X range, kita masukkan data berat. Di bagian output option, kita pilih output range. Kita klik di sampingnya, lalu kita pilih di mana saja. Misalnya kita buat di sini, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul summary output-nya. Di samping multiple R, kita ketik koefisien determinasi. Di bawah koefisien determinasi, kita ketik koefisien regresi. Oke, selanjutnya kita blok data panjang dan berat. Kita blok sampai 100, semuanya kita blok. Kemudian, maaf saya ulangi, kita blok data panjang dan berat. Kemudian kita ke menu insert. Kita ke menu insert. Lalu kita pilih scatter. Kita pilih. Kita ke quick layout, kita pilih yang pertama. Nah, setelah seperti ini, untuk chart title yang di atas ini, kita rubah menjadi hubungan panjang bobot. Untuk axis title yang di samping, kita ubah menjadi berat dengan satuan gram. Nah, untuk axis title yang di bawah, kita ubah menjadi panjang dengan satuan milimeter, sesuai dengan data yang sudah kita gunakan. Nah, untuk garis halus yang ada di tengah ini, kita hapus saja. Oke. Selanjutnya adalah kita klik di sini, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih Add Trend Line. Nah, di bagian Trend Line Option, kita pilih Power. Kemudian kita centang Display Equation dan Display R Squared. Kita close. Nah, untuk angka yang di sini, kita klik, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih Format Trendline Label.
Di bagian kategori kita pilih number. Nah, untuk decimal place-nya kita rubah menjadi 5. Kemudian kita close. Nah, setelah ini kita kembali ke atas. Kita ketikkan di mana saja. Misalnya saya buat di sini. Kita ketik B0, di mana B0 ini nilainya 3. Kemudian B1. B1 ini kita ambil dari pangkat pada persamaan ini. Kita copy saja. Kemudian kita pastikan ke sini. Nah, setelah itu kita mencari T hitung. Di mana T hitung ini kita cari dengan rumus sama dengan ABS B1, buka kurung, B1 dikurang B0, tutup kurung, dibagi standar error X variabel. Kemudian kita enter. Nah, maka akan otomatis muncul nilai T hitungnya. Selanjutnya mencari T tabel, kita cari dengan rumus sama dengan TINV, buka kurung, 0,05, titik koma, DF residual 98, tutup kurung, kemudian kita enter. Maka nilai T tabel akan otomatis muncul. Selanjutnya adalah nilai R pangkat 2. R pangkat 2 ini kita ambil dari R pangkat 2 pada grafik. Kita copy saja. Kemudian kita pastikan ke nilai R pangkat 2. Nah, setelah itu kita cari nilai R saja. Kita cari dengan rumus sama dengan nilai R pangkat 2 dipangkat 0,5. Nilai R pangkat 2 pangkat 0,5. Kita enter, maka nilai R akan muncul secara otomatis. Kemudian kita copy nilai R ini, lalu kita masukkan pada persamaan. Nah, kita masukkan. Kita juga ketikkan N sama dengan 100. Oke, setelah itu kita rename sheet yang pertama ini, kita ubah menjadi HPB. Oke. Setelah itu kita copy semua data. Lalu kita pastikan ke sheet yang berikutnya. Nah, sheet yang ini kita rename juga. Kita ganti menjadi FK. Oke, setelah itu di samping panjang berat kita ketik A, di sampingnya kita ketik B, di sampingnya kita ketik FK. Nah, nilai A ini kita ambil dari nilai Y pada grafik, pada sheet yang pertama tadi. Nilai Y, tinggal kita copy saja. Kita masukkan ke sini. Kita pastikan. Nah, kemudian kita klik 2 kali, maka akan otomatis muncul untuk 100 data. Sedangkan nilai B, kita ambil dari pangkatnya, pangkat pada persamaan ini. Kita copy saja.
Kita copy, kemudian kita pastekan ke nilai B. Kita klik 2 kali juga. Maka kan otomatis muncul untuk ke 100 data. Nah, untuk nilai FK, kita cari dengan rumus sama dengan nilai berat dibagi, buka kurung, nilai A dikali nilai panjang, pangkat nilai B. Tutup kurung. Saya ulangi, nilai FK ini kita cari dengan rumus sama dengan nilai berat dibagi, buka kurung, nilai A, dikali nilai panjang, pangkat nilai B. Kemudian kita enter. Maka akan otomatis muncul nilai FK-nya. Kita klik 2 kali, maka akan muncul untuk ke 100 data. Selanjutnya adalah kita mencari rata-rata. Kita ketikkan rata-rata. Kita cari dengan rumus sama dengan average. Lalu kita masukkan semua data FK. Kemudian kita enter. Selanjutnya adalah kita mencari standar deviasi. Kita cari dengan rumus sama dengan STD. Terus kemudian kita masukkan data FK semuanya. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita mencari nilai min. Di mana nilai min ini kita cari dengan rumus sama dengan min. Lalu kita blok data FK. Semuanya. Kemudian kita enter. Nah, yang terakhir kita mencari nilai max. Kita cari dengan rumus sama dengan next. Terus kita blok lagi data FK semuanya. Lalu kita enter. Nah, dapat kita peroleh hasil maksimumnya itu adalah 1,730206. Nah, dari nilai maksimumnya ini dapat kita simpulkan bahwa nilai maksimum lebih kecil dari 3, maka bersifat alometrik negatif. Karena kurang dari 3. Jika nilainya lebih dari 3, maka bersifat alometrik positif. Sedangkan jika nilainya sama dengan 3, maka bersifat isometrik. Oke, selesai. Demikianlah video tutorial dari saya terkait pengelolaan hubungan panjang bobot ikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.